Selamat berjumpa kembali dalam kuliah minggu ke-6 mata kuliah Sosiologi Pembangunan Pariwisata. Materi kuliah kita kali ini adalah masalah sosial kepariwisataan. Selamat menyimak. Pengantar, eksistensi pariwisata di suatu destinasi pariwisata segera akan mendorong terjadinya interaksi sosial antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Akibatnya, berbagai dampak positif dan negatif akan terjadi dalam kehidupan masyarakat lokal. Dampak negatif pariwisata jika terjadi lama dan terus-menerus akan berpotensi menjadi masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Masalah sosial ekonomi dan sosial budaya kepariwisataan di destinasi pariwisata merupakan keniscayaan. Akan selalu ada selama destinasi tersebut tetap menjadikan pariwisata sebagai salah satu industri untuk menggerakkan ekonominya. Persoalannya adalah pengelolaan masalah sosial kepariwisataan agar tidak terlalu merugikan masyarakat lokal, atau pengelolaan masalah sosial kepariwisataan diusahakan dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan manfaat positif yang bisa diperoleh masyarakat di destinasi pariwisata. Satu, pengertian masalah sosial. Menurut Blumer, masalah sosial secara fundamental adalah hasil dari definisi kolektif. Sebuah masalah sosial tidak akan ada sampai hal tersebut disadari ada dan nyata oleh masyarakat tersebut. Begitu juga dengan dimensi persepsi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu mempengaruhi bentuk masalah sosial sehingga satu fenomena sosial yang dianggap masalah pada masa lalu saat ini tidak lagi dianggap sebagai masalah sosial dan begitu pula sebaliknya, perubahan masyarakat yang terus terjadi mempengaruhi munculnya masalah-masalah sosial baru, yang di masa lalu belum terjadi. Masalah sosial sangatlah berhubungan dengan persepsi serta nilai-nilai yang berlaku di sebuah masyarakat. Masalah sosial adalah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah yang lain karena hubungannya yang erat dengan institusi dan norma. Masalah sosial dianggap masalah karena melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral. Pario, 2002, merumuskan 4 elemen penting yang bisa menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah sosial, sebagai berikut. 1. Dapat menimbulkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik atau mental baik pada individu ataupun pada masyarakat. 2. Merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat. 3. Keadaan tersebut terus-menerus. 4. Memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat. Menurut Nasution, 2004, gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh masyarakat dapat disebut sebagai masalah sosial. Hal ini merupakan gejala yang abnormal atau gejala-gejala yang patologis. Ditinjau dari sudut ilmu sosial bahwa masalah-masalah sosial timbul akibat proses-proses perubahan sosial, social change, dan perubahan kebudayaan, culture change. Perubahan sosial dan kebudayaan ini adalah proses-proses yang secara tetap dan terus-menerus dialami oleh setiap masyarakat manusia, cepat atau lambat, berlangsung dengan tenang ataupun berlangsung dengan kekacauan. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan. Deviation adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri. Conformity terhadap kehendak masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak penyimpangan oleh masyarakat akan dicap sebagai orang yang menyimpang. Sebagai tolok ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam dunia kepariwisataan, masalah sosial juga memungkinkan terjadi. Perilaku wisatawan yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat lokal tuan rumah menjadi salah satu sumber penyebabnya.
Perbedaan perilaku wisatawan yang didasari oleh perbedaan sistem nilai yang dianutnya dapat dianggap ancaman yang serius oleh masyarakat di destinasi sehingga secara kolektif menjadi ancaman sosial. Pergaulan bebas, mabuk, homoseksual, konsumsi narkoba, kumpul kebo merupakan beberapa perilaku yang menurut masyarakat lokal tidak dapat diterima dan mengancam norma-norma kesopanan, norma kebaikan, norma agama dan norma moral sehingga dianggap menjadi masalah sosial bersama. Dua, masalah sosial ekonomi dalam pariwisata. Richardson dan Fluker, 2004, menyatakan beberapa dampak pariwisata yang menjadi masalah sosial ekonomi bagi destinasi sebagai berikut. A. Dampak dari penggunaan alat transportasi menimbulkan kemacetan dan polusi di destinasi. Kegiatan pariwisata akan memerlukan sumber energi yang sangat besar baik listrik, gas, air dan sebagainya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Hal ini akan memicu semakin cepatnya kelangkaan sumber energi. Di sisi lain, pemanfaatan energi yang ekstensif akan menimbulkan limbah yang membutuhkan biaya pengelolaan. Alat transportasi yang sangat vital bagi pariwisata seperti mobil, bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut menghasilkan proporsi gas CO2 yang mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global. Alat transportasi juga sebagai sumber utama polusi suara, kebisingan, terutama dari mobil dan pesawat udara. Kondisi tersebut akan menimbulkan masalah ekonomi di mana semakin banyak pendapatan negara dipakai untuk biaya bahan bakar terbuang percuma karena kemacetan, kesehatan karena gas polutan, dan menipisnya cadangan energi dalam jangka panjang. Kemacetan dan kebisingan telah menimbulkan gangguan pada masyarakat lokal dan akhirnya antipasti terhadap keberadaan pariwisata. B. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata yang berdampak sosial pada bencana alam dan bencana sosial. Pengembangan destinasi pariwisata umumnya memerlukan kawasan yang luas sehingga dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Untuk pembangunan fasilitas pariwisata di daerah perbukitan dan pegunungan, selain perusakan hutan juga menjadi penyebab erosi dan longsor. Bangunan yang dibuat kadang menghalangi arus sungai dan drainase serta pencemaran langsung yang disebabkan oleh limbah hotel dan restoran. Sampah padat, kaca, logam, plastik, semen, gabus, cat, dan sebagainya, yang dihasilkan dari pembangunan dan konstruksi sarana akomodasi menjadi limbah beracun yang mencemari air, udara, dan tanah. Kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah sosial berupa konflik antara masyarakat lokal dengan pariwisata dalam beberapa isu yaitu sampah, banjir dan erosi, pengambilan sumber mata air dan berbagai bentuk kepentingan sosial lainnya yang terganggu. C. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga tidak terserapnya produk lokal. Hal ini disebabkan karena wisatawan sebagai konsumen datang dari belahan geografis dengan pola makan, menu yang jauh berbeda dengan masyarakat lokal. Mereka juga memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang sangat berbeda sehingga kebutuhannya pun sangat berbeda dengan masyarakat lokal. Daerah tujuan wisata walaupun mampu memproduksi produk-produk tertentu cukup baik, namun tidak sesuai dengan selera dan kebutuhan wisatawan tidak akan mendapatkan manfaat dari keberadaan pariwisata. Hotel, restoran, toko, dan sebagainya terpaksa mengimpor produk luar negeri dan memajang produk tersebut untuk memenuhi permintaan wisatawan. Kondisi ini akan menimbulkan masalah sosial ekonomi yang besar. Pertama, secara ekonomi negara akan sangat dirugikan dengan mengimpor berbagai produk makanan dan minuman yang menguras devisa negara. Hal ini juga sangat merugikan peternak dan petani dalam negeri karena pasar besar yang ditimbulkan oleh industri pariwisata dalam negeri justru menguntungkan bagi peternak dan petani luar negeri. Kedua, secara sosial, masuknya barang impor yang besar untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata akan menyebabkan pengangguran di sektor pertanian dan peternakan. Lebih lanjut akan mematikan beragam jenis pekerjaan yang tersangkut pertanian dan peternakan sehingga terjadi marginalisasi masyarakat lokal yang memicu keresahan sosial. D. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata.
beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui bahwa pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai isu. Ada kalanya isu yang tidak menguntungkan, teror, penyakit, konflik, dan sebagainya, akan mempengaruhi minat wisatawan untuk pergi berwisata ke daerah tersebut. Akibatnya, kegiatan ekonomi juga mengalami penurunan tajam akibat proporsi terbesar disumbangkan dari aktivitas pariwisata. Begitu pariwisata mengalami penurunan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penurunan kegiatan ekonomi secara berantai. Ketergantungan yang terlalu besar pada pariwisata akan menimbulkan masalah ekonomi sekaligus masalah sosial. Terganggunya sumber pendapatan daerah dan masyarakat menyebabkan banyak orang akan kena PHK oleh tempatnya bekerja, baik hotel, restoran dan tempat wisata lainnya. Ketiadaan pendapatan bagi keluarga akan menimbulkan situasi masalah sosial lanjutan, yaitu anak-anak yang terancam pendidikan dan kesehatannya, suasana rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan beberapa rumah tangga menjadi berantakan. Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangat besar. Permintaan barang konsumsi juga meningkat yang pada akhirnya akan memicu laju inflasi. Di sisi lain, dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata akan segera memicu harga tanah di sekitar lokasi tersebut sampai harga yang tidak masuk akal. Kondisi ini segera memicu masalah sosial ekonomi. Inflasi menyebabkan harga barang semakin tidak terjangkau karena nilai uang melemah sehingga daya beli menurun. Akibatnya, masyarakat lokal semakin tidak berdaya di rumahnya sendiri. Naiknya harga-harga akan membuat masyarakat lokal termarginalisasi dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Kegiatan pariwisata sayangnya tidak bisa dilakukan secara terisolasi. Artinya, dampak pariwisata tidak hanya akan dirasakan oleh industri pariwisata itu sendiri, melainkan juga ditanggung oleh masyarakat di sekitarnya yang bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan industri pariwisata. Kegiatan pariwisata kalau tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik kadang menimbulkan degradasi alam, munculnya limbah yang besar, polusi, transportasi, dan sebagainya yang memerlukan biaya untuk memperbaikinya. Hal ini menimbulkan masalah sosial ketika masyarakat menanggung beban yang bukan kesalahannya sehingga menimbulkan ketidakpuasan, dan kalau eskalasinya sudah memuncak maka timbul penolakan dari masyarakat lokal terhadap keberadaan pariwisata. Ketidakcocokan produk lokal dengan permintaan pasar pariwisata. Hal ini mungkin terjadi jika suatu produk yang secara tradisional dihasilkan di daerah tujuan wisata tersebut tidak dapat diserap oleh pariwisata karena kurang diminati wisatawan, atau tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan sektor pariwisata mengingat standar dan akses yang terkesan dipersulit. Akibatnya, terjadi perasaan tidak puas masyarakat lokal terhadap keberadaan pariwisata karena manfaatnya yang kurang dirasakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Munculnya ketidakpuasan akan mendorong masyarakat apatis terhadap pariwisata yang kalau tidak mendapat penanganan yang tepat dapat berkembang menjadi masalah sosial lebih lanjut, yaitu masyarakat mengekspresikan ketidakpuasannya secara nyata berupa penolakan terhadap keberadaan pariwisata. Ketidaksinkronan kualifikasi dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Hal ini menjadi masalah sosial yang sangat klasik di destinasi pariwisata adalah pada tahap awal pengembangan suatu wilayah menjadi daya tarik wisata. Industri pariwisata memerlukan tenaga kerja yang banyak dengan berbagai kualifikasi dan keterampilan teknis. Sayangnya, masyarakat lokal umumnya belum siap menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri pariwisata. Akibatnya, masuklah tenaga kerja dari luar masyarakat atau wilayah yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Masalah sosial muncul ketika terjadinya paradok di mana banyak tenaga kerja lokal yang menganggur tetapi saat yang bersamaan terjadi arus masuk tenaga kerja dari luar masyarakat tersebut. Tentu, hal ini terjadi karena kurangnya kualifikasi pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal yang dipersyaratkan, dan sayangnya industri pariwisata menolak menginvestasikan untuk mendidik masyarakat lokal untuk itu.
Akibatnya muncul ketidakpuasan dan antipati masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata di daerahnya, atau, jikalaupun tidak terjadi maka masyarakat lokal akan termarginalisasi di daerahnya sendiri. Imigrasi dan masalah sosial kependudukan. Pengembangan pariwisata di suatu wilayah ibarat menjadikan wilayah tersebut sebagai ladang gula yang menarik semut untuk datang. Para pekerja dari profesional sampai mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan dan keterampilan akan mencoba mengadu nasib dan keberuntungan ke destinasi pariwisata tersebut. Kondisi ini akan menimbulkan persaingan sangat keras dalam bidang kehidupan sosial, terutama bagi level masyarakat menengah ke bawah. Pendatang yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai akan menjadi masalah sosial masyarakat. Muncullah masalah-masalah kependudukan yang mengikutinya seperti gelandangan, pengangguran, kejahatan, pemukiman kumuh, dan seterusnya. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi masalah sosial ini akan justru membahayakan tidak saja bagi jalannya pariwisata di destinasi tetapi juga terhadap masyarakat itu sendiri. Tiga, masalah-masalah sosial budaya dalam pariwisata di tingkat masyarakat. Masyarakat dan kebudayaannya cenderung mengalami perubahan yang diakibatkan oleh keberadaan pariwisata di suatu kawasan. Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya didokumentasikan dengan sangat baik oleh Smith, 1977, yang pada intinya ingin menjawab 3 pertanyaan pokok yaitu: A. Bagaimana karakteristik interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, host guest? B. Bagaimana proses pariwisata dapat merubah masyarakat dan budaya masyarakat tuan rumah? Dan C. Apakah perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi tuan rumah? Ahli lain yang menaruh perhatian mengenai dampak pariwisata terhadap sosial budaya adalah Butcher, 2003, yang menyoroti interaksi pariwisata dengan masyarakat lokal khususnya dari sisi perubahan moral. Hal ini diduga karena sifat wisatawan yang terlalu bebas dalam berperilaku di daerah tujuan wisata. Tidak seperti beberapa penelitian dampak pariwisata pada sektor ekonomi tuan rumah yang cenderung berakibat positif. Penelitian dampak pariwisata pada sisi sosial budaya cenderung menghasilkan hasil yang kontradiktif. Beberapa penelitian juga menunjukkan dalam kondisi dan tempat tertentu dampak pariwisata juga menimbulkan dampak positif bagi kondisi sosial budaya. Pitana dan Diarta, 2009. Menurut Richardson dan Fluker, 2004, dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan budaya di daerah tujuan wisata antara lain sebagai berikut. A. Perubahan struktur populasi yang memicu masalah sosial. Meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sebagian dari mereka mungkin berasal dari penduduk lokal yang memutuskan mengganti pekerjaannya dari sektor lain ke sektor pariwisata. Sebagian dari penduduk lainnya mungkin saja memutuskan untuk tetap bertahan tinggal di sekitar daerah tersebut, walaupun tidak terserap menjadi tenaga kerja di sektor pariwisata dibandingkan harus pindah ke tempat lain karena keterbatasan peluang kerja. Kemungkinan lain datangnya penduduk yang berasal dari daerah lain yang kebetulan bekerja di daerah tersebut karena pariwisata, hasilnya tidak hanya meningkatnya jumlah populasi di daerah tersebut, tetapi juga mengubah komposisinya. Pekerja di sektor pariwisata umumnya berkisar antara 20-40 tahun yang menyebabkan komposisi penduduk di daerah tersebut juga terbesar pada usia tersebut. Kepadatan penduduk per kilometer persegi juga segera meningkat. Lambat laun hal ini akan menimbulkan masalah sosial yang beragam mulai dari yang ringan seperti meningkatnya stres, kemacetan, dan sebagainya sampai ke masalah kejahatan seperti perampokan, dan kriminalisasi lainnya. B. Transformasi struktur mata pencaharian yang memicu masalah sosial. Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika diandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini akan segera menarik minat orang dari lain pekerjaan dan wilayah untuk merapat ke sektor pariwisata. Beberapa daerah yang umumnya sumber mata pencaharian sebagian besar berasal dari sektor pertanian segera mengalami tantangan. Terjadi transformasi pekerjaan dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke pariwisata. Akibatnya akan muncul masalah sosial di mana sektor pertanian hanya digeluti oleh tenaga kerja berumur tua dengan produktivitas yang rendah,
Lebih lanjut, kelembagaan petani serta aktivitas pertanian akan mengalami tantangan hebat jika ditinggalkan oleh kaum mudanya. Beberapa jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus di sektor pariwisata seperti tukang kebun, cleaning service, dan sejenisnya menarik minat ibu rumah tangga atau pekerja di sektor pertanian untuk bergabung. Sifat pariwisata yang musiman kadang mempengaruhi secara sosial masyarakat lokal yang kebetulan bekerja di sektor pariwisata. Misalnya, ritme kehidupan rumah tangga akan berubah di mana perempuan yang bekerja di pariwisata kadang bekerja malam sampai pagi dan anggota keluarga yang jarang memiliki waktu bersamaan di rumah sehingga mengubah nilai-nilai tradisi keluarga menyesuaikan dengan ritme pariwisata. C. Transformasi tata nilai. Meningkatnya populasi dengan datangnya orang yang mempunyai attitude berbeda-beda dapat menyebabkan percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata tersebut. Dampak pariwisata pada tata nilai di daerah tujuan wisata lebih besar disebabkan karena pengaruh wisatawan daripada disebabkan oleh pekerja pariwisata yang datang dari daerah sekitarnya. Transformasi tata nilai ini dapat mengambil beberapa bentuk sebagai berikut. 1. Efek peniruan, demonstration effect, ketika terdapat suatu perbedaan yang signifikan antara status ekonomi antara wisatawan dan masyarakat lokal, biasanya anggota masyarakat tertarik oleh budaya wisatawan yang disebabkan oleh mereka anggap lebih bebas, menyenangkan, modern, menarik, dan seterusnya. Hasilnya, orang akan mengadopsi cara berpakaian, mulai memakan dan meminum minuman yang biasanya diperuntukkan bagi wisatawan, bertingkah laku seperti wisatawan, menggunakan cara bergaul wisatawan, bahasa, gaya, tata krama, dan sebagainya. Tidak semua yang diadopsi ini cocok dengan kebudayaan asli daerah tersebut sehingga tidak jarang menimbulkan masalah sosial. Dua, marginalisasi. Orang yang termarginalisasi, dalam konteks pariwisata, merupakan individu yang menolak asimilasi secara penuh kebudayaan wisatawan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, asimilasi secara penuh agar dapat mempunyai kebudayaan yang sama dengan wisatawan tidak akan pernah terjadi. Orang yang termarginalisasi tidak mengadopsi seperangkat norma dan standar yang telah diterima oleh kedua kebudayaan. Tingkah lakunya dianggap menyimpang oleh kedua kebudayaan dan mengakibatkan terpisahnya individu tersebut dari kedua kebudayaan tersebut. 3. Komodifikasi kebudayaan. Hal ini merupakan proses di mana kebudayaan dibuat sedemikian rupa menjadi suatu paket untuk dijual, mengelolanya agar sesuai dengan waktu dan keinginan wisatawan dibandingkan dengan tujuan untuk kebudayaan itu sendiri. Komodifikasi juga muncul ketika kerajinan tangan diproduksi untuk dijual kepada wisatawan tetapi produksinya tidak menggunakan cara tradisional lagi dan bersifat massal. Masalah sosial dan budaya akan muncul ketika nilai ekonomi dalam komodifikasi mengancam dan mengalahkan nilai budaya asli masyarakat. Empat, terlalu sesaknya orang dan kemacetan lalu lintas. Sebuah komunitas kecil dapat seketika menjadi terlalu sesak dengan kedatangan wisatawan dalam jumlah besar. Gaya hidup dan kebudayaan yang berbeda jauh tiba-tiba hadir di dalam komunitas kemudian menghilang dalam waktu yang singkat akan membuat shock komunitas tersebut. Dampak yang lebih mudah diamati yaitu munculnya kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas. Hal ini akan menyebabkan beberapa macam konflik yaitu konflik antara pejalan kaki dengan pemakai kendaraan bermotor. Ketidakmampuan suatu kawasan tertentu, misalnya objek wisata, dalam menampung penumpukan dan pemusatan kendaraan yang terpusat di daerah tersebut, dan kekurangan lahan parkir. 5. Penggunaan infrastruktur berlebihan. Kekurangan sistem pengolahan limbah biasanya merupakan salah satu masalah umum yang muncul di daerah tujuan wisata akibat keterlambatan otoritas pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan pariwisata di wilayahnya. Penggunaan infrastruktur lain seperti energi dan air juga kemungkinan tidak mampu mendukung perkembangan pariwisata yang berkembang terlalu cepat sehingga menimbulkan masalah polusi, kesehatan, ketidaknyamanan dan ketidakpuasan baik bagi wisatawan maupun bagi masyarakat. 6. Kehilangan kegunaan dan manfaat sosial tanah.
Masuknya pariwisata di suatu kawasan akan memerlukan lahan untuk membangun akomodasi dan fasilitas pariwisata. Pengambilalihan lahan ini akan mengurangi manfaat sosial yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat setempat. Misalnya, tertutupnya kawasan pantai dan lahan-lahan lain yang biasanya dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan interaksi sosial dan berekreasi sebelum dimanfaatkan untuk pariwisata. Pengembangan kawasan wisata, apalagi yang bersifat eksklusif, akan membatasi akses masyarakat atas kawasan tersebut. Hal ini akan menimbulkan masalah sosial antara pariwisata dengan kehidupan sosial masyarakat setempat. Contohnya, pengambilalihan kawasan pesisir pantai di Bali oleh pariwisata akan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat adat yang secara tradisional menggunakannya sebagai tempat melakukan upacara adat dan agama. 7. Kehilangan manfaat dan usaha lain. Pembangunan fasilitas pariwisata menyebabkan usaha lain menjadi terancam dan bahkan hilang. Misalnya, kehilangan mata pencaharian nelayan kecil di pantai yang telah dikuasai investor pariwisata, pembendungan atau reklamasi suatu pulau yang juga merupakan habitat mangrove dan bersarangnya penyu dan ikan menyebabkan hilangnya usaha ekonomi rakyat di daerah tersebut yang secara tradisional memanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan ikan dan penyu. 8. Polusi desain arsitektur. Ketidaksinkronan desain arsitektur fasilitas dan akomodasi pariwisata di suatu kawasan dapat mengganggu integritas sosial dan budaya setempat. Tidak jarang arsitektur fasilitas pariwisata tidak mempertimbangkan estetika dan karakteristik lingkungan setempat. Hotel yang besar sering kelihatan sangat mencolok dan aneh dengan lingkungan sekitarnya karena berarsitektur luar negeri. Padahal, wisatawan menginginkan sesuatu yang eksotik mencerminkan sifat kelokalan yang khas yang berbeda dari apa yang telah dilihatnya sehari-hari di negaranya. Masalah juga muncul jika bangunan pariwisata, yang umumnya lebih besar dari bangunan masyarakat sekitarnya, menghalangi pemandangan indah seperti hamparan pegunungan, sawah, lembah, pantai dan sebagainya yang sudah menjadi aset wilayah. Hal ini akan mengakibatkan masalah sosial antara investor dan masyarakat setempat. 9. Perlindungan atau perusakan terhadap cagar budaya. Munculnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya yang terletak di kawasan tersebut. Hal ini merupakan aset suatu daerah yang menjadi daya tarik pariwisata. Terkadang, keberadaan pariwisata justru menjadi pemicu perusakan dan degradasi kualitas cagar budaya tersebut. 10. Berkembang atau hilangnya kebudayaan lokal. Beberapa daerah tujuan mampu mengembangkan kebudayaan lokalnya akibat keberadaan dan interaksinya dengan pariwisata. Hal ini misalnya berupa semakin suburnya kesenian tradisional berupa tari, seni lukis, patung dan sebagainya. Tidak hanya kesenian, tetapi juga mendorong munculnya grup atau kelompok masyarakat yang berkonsentrasi dalam mengembangkan kebudayaan tradisionalnya. Namun demikian, untuk beberapa daerah tujuan wisata tidak selalu menunjukkan hal yang sama dengan Bali. Ada kemungkinan pariwisata justru menggilas kebudayaan lokal yang digantikan oleh kebudayaan impor, atau, jika masih bertahan akan segera berubah menjadi kesenian yang berorientasi komersial, dijual demi uang semata. 11. Perlindungan atau perusakan monumen bernilai sejarah. Untuk monumen sejarah yang menjadi atraksi berkelas dunia sering mengundang begitu banyak wisatawan. Tidak jarang sebagian dari monumen sejarah tersebut mendapat perlakuan berbeda. Di satu sisi, pemerintah telah memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap monumen. Hal ini diikuti oleh kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk tetap melestarikannya. Namun di sisi lain tidak jarang pula sebagian dari mereka justru merusak, menghancurkan, dan menurunkan kualitas objek tersebut dengan beragam cara seperti vandalisme, perusakan secara fisik langsung dan sebagainya. Demikianlah materi kuliah kita kali ini, tetap jaga kesehatan dan semangat.